Oke. Jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite ya untuk season kedua dan ini masih berhubungan sama episode kelimanya. Yang mana ini sebenarnya tuh mengenai si Kusida ya gitu kan. Jadi kenapa sih Kusida ini tuh jadi pengkhianat gitu kan? Kenapa sih dia tuh rela gitu kan menjual kelasnya tuh pada orang lain, terutama si Ryuen gitu. Nah, jadi ini sebenarnya tuh masih berhubungan sama si masa lalunya Kusida gitu kan yang sebenarnya tuh harusnya diceritakan di volume ke-6 ya. Mungkin di season 2 ini juga bakalan diceritakan setelah arc dari festival sekolah gitu. Ya jadi si Kusida ini tuh ternyata tuh nggak suka sama si Horikita dan juga sama si Ayano Koji. Nah, yang pertama itu mengenai si Horikita. Jadi kenyataannya gitu kan, Horikita dan si Kusida ini tuh ternyata tuh dulu satu SMP gitu. Jadi si Kusida ini tuh di SMP tuh ya sama kayak di SMA-nya gitu kan, dia tuh dipuja-puja sebagai orang yang sangat baik gitu kan, ramah gitu. Karena dia tuh pengen lah jadi orang yang sangat populer dan ditonjolkan gitu kan di antara circle-nya lah gitu. Jadi dia tuh jadi orang yang pura-pura baik di depan teman satu kelasnya dan ya karena tiap hari harus jadi orang-orang yang pura baik gitu kan. Jadi tiap hari harus jadi orang baik dan pura-pura terus itu ngebuat si Kusida ini tuh stres gitu kan. Jadi dengan tingkat stres yang sangat tinggi, si Kusida ini tuh lantas gitu kan meluapkan segala apa yang dia pikirkan mengenai teman-temannya gitu kan, sesuatu yang buruk banget mengenai teman-temannya itu di sebuah media sosial lah gitu kan saat itu. Dan ya jadi dia nulis semua hal-hal mengenai temannya di sana sampai pada akhirnya teman satu kelasnya itu tahu gitu kan, ya ini mirip-mirip orang yang nulis status di Facebook gitu kan. Nah, ketahuan sama teman satu kelasnya gitu kan. Dan Kusida pun mulai apa ya tidak disukai lah. Kusida mulai dibenci sama teman-temannya dan di situ mulai nih sifat aslinya dari Kusida keluar gitu kan di SMP itu. Dan dia pun mulai menceritakan dan membongkar aib dari teman-temannya gitu kan satu-satu gitu kan dibongkar kan. Nih si A nih udah pernah gini nih, si B udah pernah gini gitu kan. Yang mana itu ngebuat suasana di kelas itu benar-benar hancur dan ya rasa saling mencurigai itu sangat kuat banget gitu kan di antara teman-teman sekelasnya dan sampai akhirnya kelasnya tuh dikenal sebagai kelas yang hancur gitu kan. Nah, karena si Hari kita ini tuh pernah satu sekolah gitu kan sama si Kusida gitu kan. Kusida ini takut gitu kan kalau Hari kita ini tuh memberitahukan masalahnya atau masa lalunya itu kepada orang lain gitu kan dan membuat orang lain itu nggak suka lah sama dia karena sejauh ini tuh Kusida tuh jadi andalan lah di kelasnya, jadi orang yang bisa menyatukan orang-orang yang ada di kelasnya gitu kan. Dan sebenarnya sih Hori kita tuh lupa gitu kan, bukan lupa sih, kayaknya nggak peduli amat gitu kan karena kan Hori kita tuh ansos gitu. Jadi dia nggak peduli lagi sama ya mungkin sekelilingnya ya ya Hori kita gitu kan, dinginnya minta ampun gitu kan, dia nggak peduli sama orang lain kelas lain gitu kan, mungkin ya juga nggak peduli banget gitu sama kelas di SMP-nya si Kusida gitu kan, tapi Kusida ini tuh paranoid gitu kan, takut banget gitu kan aibnya atau mungkin masa lalunya terbongkar gitu kan, makanya dia tuh mengincar si Hori kita untuk bisa dikeluarkan agar topengnya tuh nggak terbuka gitu kan, kemunafiknya itu nggak terbuka gitu kan, kemunafikannya itu nggak ketahuan gitu sama orang lain gitu. Dan lalu dia ngincar si Ayano Koji gitu kan. Kenapa Ayano Koji diincar? Karena ya di episode awal-awal di season satunya kalian udah tahu lah kalau Ayano Koji itu akhirnya mengetahui nih topeng dari si Kusida gitu. Jadi dia juga pengen Ayano Koji keluar agar tidak ada satupun yang tahu masa lalunya dan dia bisa jadi orang yang sangat diandalkan di kelasnya, jadi idola lah gitu kan, jadi orang yang dianggap baik gitu kan. Jadi ya orang susah banget gitu kan dianggap baik di depan orang banyak itu ternyata sulit gitu kan, apalagi kita harus membohongi diri kita sendiri gitu. Ya jadi nantinya sama-sama rencana mereka si Kusida sama si Hori kita punya rencana ya sama-sama buat ya mungkin mengasingkan gitu kan atau mungkin ya menyingkirkan satu sama lain, tapi ya Horikuta di sini tuh masih punya pemikiran yang cukup panjang karena si Horikita berpikir bahwa Kushida bakalan berguna bagi kelasnya nanti dan dia juga nggak mau Kushida keluar atau drop off atau DO lah gitu kan, tapi Kushida tuh pengen banget si Horikita sama si Ayano Koji tuh DO gitu kan, dan makanya dia tuh pengen ngehancurin ya kalau nggak bisa mengeluarkan si Ayano Koji sama Hori kita, dia ingin ngancurin kelas D gitu kan, makanya dia kerjasama sama kelas C sama Ryuen gitu. Dan ya ini bakal menarik banget ya, harusnya sih di season 2 ada lah gitu kan adegan dimana si Kusida ini tuh ketahuan lah topengnya gitu kan, dan ya karena ada di apa ya video promosinya tuh kita ngelihat si
Ayano Koji duel sama si Ryuen, dan situ aja juga si Kei yang menjadi target ataupun incaran dari Ryuen ke depannya karena berkaitan sama si Kushida dan juga si Manabe. Nah, ini adalah apa ya, konflik yang dimulai di atas kapal pesiar nih masih ke bawah-bawah gitu kan sampai di akhir season keduanya nanti, dan kita nantikan aja nanti bagaimana ceritanya bakalan digarap sama pihak studionya gitu kan, dan semoga aja epic dan gak ada yang skip gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu alasan, mungkin ya kurang lebih sih alasan dari kenapa Kushida ini tuh apa ya, berkhianat lah. Jadi intinya tuh ada dua orang lah penyebabnya, yaitu si Horikita sama Ayano, padahal Horikita nggak peduli-peduli amat gitu kan, dan Ayano Koji juga kayaknya nggak peduli amat gitu sama Kushida gitu kan, dia mau punya topeng 10 juga nggak peduli gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, jadi ya sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.